Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang uang, sistem keuangan, dan lembaga keuangan di Indonesia. Baik, uang memiliki 3 fungsi asli, yaitu sebagai alat tukar, satuan hitung, dan alat penyimpan nilai. Selain itu, uang juga memiliki fungsi turunan sebagai alat tukar, pembayaran yang sah, alat penyimpan kekayaan, dan alat pemindah kekayaan, alat pendorong kegiatan ekonomi, dan standar pembayaran utang. Uang dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama, uang kartal. Yang kedua, uang giral. Uang kartal adalah uang yang berwujud fisik, seperti koin dan uang kertas, yang dikeluarkan oleh negara berdasarkan undang-undang yang berlaku. Sedangkan uang giral adalah uang yang tidak berwujud fisik, seperti saldo tagihan di bank, yang dapat ditarik melalui cek, giro, atau perintah membayar. Perbedaan utama antara uang dalam sistem konvensional dan sistem Islam terletak pada prinsip-prinsip dasar yang mengatur penggunaannya, terutama terkait dengan riba atau bunga dan spekulasi. Mari kita lihat beberapa aspek perbedaannya. Prinsip dasar dalam sistem konvensional. Dalam sistem keuangan konvensional, uang dianggap sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan. Uang menghasilkan keuntungan melalui bunga atau riba dari pinjaman atau investasi. Tujuannya adalah memaksimalkan keuntungan finansial. Kalau prinsip dasar dalam Islam, uang bukanlah komoditas, melainkan alat tukar. Sistem Islam melarang riba atau bunga, sehingga keuntungan tidak dapat diperoleh dari bunga, tetapi dari investasi dalam aset produktif atau melalui prinsip bagi hasil. Yang kedua, riba atau bunga. Dalam sistem konvensional, uang yang disimpan di bank akan menghasilkan bunga dan pinjaman biasanya disertai bunga. Bunga ini diakui secara luas sebagai kompensasi risiko dan inflasi. Sedangkan riba dilarang dalam Islam karena dianggap sebagai bentuk eksploitasi. Dalam sistem Islam, keuntungan diperoleh melalui bagi hasil, misalnya mudharabah atau musyarakah, yang berbasis pada kinerja usaha atau aset yang didanai. Yang ketiga, spekulasi dan goror. Dalam sistem konvensional, sering melibatkan instrumen keuangan berbasis spekulasi seperti perdagangan derivatif dan saham tanpa melihat nilai aset yang nyata. Sedangkan dalam sistem keuangan Islam, spekulasi atau maisir dan ketidakpastian yang berlebihan atau gharar itu dilarang. Transaksi harus jelas, transparan, dan berbasis aset nyata. Fungsi uang dalam sistem konvensional berfungsi sebagai alat tukar, alat penyimpan nilai, dan alat satuan hitung, serta sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan untuk mendapatkan keuntungan, misalnya melalui investasi berbunga. Dalam Islam, uang memiliki fungsi yang sama, tetapi ditekankan sebagai alat tukar untuk perdagangan barang dan jasa yang nyata, bukan sebagai komoditas yang bisa menghasilkan keuntungan dari bunga. Yang kelima, keuntungan dan risiko dalam sistem konvensional adalah laba, terutama diperoleh dari bunga dan spekulasi. Risiko cenderung berada di pihak debitur karena mereka harus membayar bunga meski bisnis tidak berhasil. Sedangkan keuntungan dalam Islam berasal dari investasi dalam aset nyata, dan risiko serta keuntungan dibagi secara adil antara investor dan pihak yang mengelola usaha. Secara keseluruhan, sistem keuangan Islam menekankan keadilan, transparansi, dan tanggung jawab moral, serta mencegah eksploitasi melalui riba dan spekulasi yang tidak sehat. Lembaga keuangan di Indonesia dibagi menjadi 2, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan bank di Indonesia yaitu Bank Sentral yang bertugas menjaga kurs mata uang dalam negeri, dan lembaga keuangan non-bank meliputi asuransi, penggadaian, reksadana,
pasar modal, dan sebagainya. Lembaga keuangan khusus adalah lembaga yang dibentuk untuk menjalankan tugas dan fungsi keuangan tertentu. Tugas dan fungsi ini biasanya berkaitan dengan upaya mendukung program pemerintah dalam menunjang kesejahteraan masyarakat. Contoh lembaga keuangan khusus di Indonesia antara lain Lembaga Keuangan Ekspor Indonesia, Perusahaan Pergadaian, lembaga penjamin, dan lain-lain.